Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arul Husni Channel. Eh, Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Cigintung, teman-teman. Di Dusun Cigintung, Kecamatan Malausma ya. Nah, kebetulan saya tadi sudah izin terlebih dahulu kepada Bapak RT Pak RT di sini untuk mengeksplor dan melihat bagaimana kondisi Dusun Cigintung saat ini, teman. Nah, sebagaimana yang teman-teman ketahui ya, bahkan banyak ya kayaknya yang sudah tahu mengenai apa yang terjadi di Dusun Cigintung ini, yaitu beberapa tahun yang lalu atau tepatnya tahun 2013, sekitar 2013-2014. Jadi Dusun Cigintung ini terkena musibah atau bencana alam ya, yaitu tanah bergerak atau tanah pergeseran tanah gitu, seperti itu teman-teman. Nah, pada hari ini saya penasaran ingin melihat bagaimana kondisi Dusun Cigintung ini setelah hampir 8 atau 9 tahun yang lalu terjadi bencana gitu, dan bagaimana keadaannya sekarang, seperti apa kondisinya, apakah sudah ada kemajuan atau tidak gitu, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang penasaran juga, tontonin terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba melihat-lihat bagaimana kondisi di Dusun Cigintung, Desa Cimuncang, Kecamatan Malausma sekarang. Jadi setelah beberapa tahun lalu atau sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu terkena musibah pergeseran tanah ya, atau tanah bergerak gitu. Kita akan coba melihat-lihat bagaimana kondisi bangunannya dan kondisi Dusun Cigintungnya itu sendiri saat ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba masuk ke balai dusunnya terlebih dahulu. Kita lihat-lihat bagaimana kondisi di dalamnya saat ini. Assalamualaikum. Di sini kosong teman-teman ya, tidak ada apa-apa. Assalamualaikum, astagfirullah. Ada anak kucing teman-teman. Pernah di dia kondisi bangunannya seperti ini ya, udah miring. Ini kondisi di belakangnya teman-teman. Bisa teman-teman lihat tuh, daerah atau ke belakang-belakangnya seperti ini teman-teman, bangunannya udah pada hancur ya. Karena hadiahnya itu dengan suaranya yep milu yep yep mana tidak ada apa-apa teman-teman sih, jadi cuman gitu aja. Kita coba melihat-lihat bagian rumah-rumah warganya teman-teman ya, mungkin masih ada yang bisa dimasuki atau dieksplor ya, karena memang kondisinya kan sudah hancur seperti itu, jadi takutnya membahayakan ya. Tapi kita cari bangunan yang masih ini, kondisi di bawahnya teman-teman seperti ini. Kalau tadi di lantai atas ya, ini di lantai bawah kondisinya. Assalamualaikum. Sudah banyak coretan-coretan atau vandalisme ya, seperti itu. Biasalah namanya di tempat atau di bangunan kosong yang sudah lama ditinggalkan, pasti ada coretan atau vandalisme dari tangan-tangan yang kreatif ya. Sudah itu apa ya? Walet apa ini siapa yang orangnya? Ada ini, kalau walet lumayan ya.
Kita mulai lihat-lihat bangunan yang lain teman-teman. Kondisinya saat ini, kondisinya sekarang bagaimana? Bisa teman-teman lihat semak belukar ataupun rumput-rumput ya sudah tumbuh mengelilingi rumah ini, bahkan sudah tumbuh jauh lebih tinggi dari bangunannya itu sendiri teman-teman. Ini saking lamanya ditinggalkan ya, udah berapa 9 tahun ya, kata PRT-nya tadi terjadi tahun 2013 menuju 2014, sekarang 2021 ya, memang 8 atau 9 tahunan lah. Tapi ini sangat disayangkan sekali ya, kampung atau dusun yang dulunya indah gitu, sejuk, terus apa namanya, tiba-tiba harus porak-poranda seperti ini ya. Ya tapi namanya juga musibah kan, kita sebagai manusia hanya bisa menerima, bersabar teman-teman ya, karena musibah itu tidak ada yang menginginkan dan tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Nah ini kondisi rumahnya. Ini harusnya eksplornya malam hari sih, cuman ya karena alatnya itu tadi teman-teman, nantilah mudah-mudahan kalau ada alat yang cukup kita eksplor malam hari. Jadi hari ini view siang seperti ini, kita lihat-lihat kondisi bangunannya aja, atau kondisi apa namanya tempatnya seperti ini biar kelihatan lebih jelas gitu. Itu ada jalan gak ya? Takut ada ular, soalnya udah tinggi-tinggi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aman lah. Wah ini kita nggak usah masuk satu persatu kali ya, karena kalau masuk satu persatu ya mungkin butuh waktu yang lama juga, butuh waktu yang banyak ya. Kita nggak usah masuk satu persatu rumah, kita lihat-lihat dari luarnya saja untuk mempersingkat durasi juga. Nah di situ, di bawah situ ada rumah yang cukup besar kayaknya. Kita coba lihat. Syuh. Sian orai, bisa ya orai. Dan untuk informasi ya, jadi warga di sini sudah direlokasi ke Kampung Jotang teman-teman. Jadi sudah direlokasi menurut warga tadi, menurut keterangan dari warga, dari Pak RT juga. Jadi sekitar puluhan rumah dan ratusan warga direlokasi ke Kampung Jotang namanya sekarang. Jadi sudah dipindahkan ya. Jadi kemungkinan ini tidak akan dihuni lagi teman-teman. Rumah ini rumah apa namanya, dusun ini kemungkinan tidak akan dihuni lagi seperti itu ya, karena memang warga-warganya juga udah, pertama udah banyak yang dipindahkan, terus ada yang pindah sendiri katanya seperti itu, ada yang beri rumah sendiri, bikin rumah sendiri, ada yang dipindahkan oleh pemerintah. Nah ini kondisinya, ini rumah cukup bagus teman-teman, rumah cukup mewah, cukup besar ya, lumayan kalau misalnya dieksplor malam hari. Wah mantap ini suasananya. Siang hari juga, ini siang hari tapi udah cukup ini ya, cukup apa namanya, cukup merinding teman-teman. Tapi ya merinding bukan karena takut setan ya, takut setan, masa setan namanya siang hari kan, enggak ini enggak cocok. Bekas WC-nya rumahnya ini udah termasuk rumah
kusen-kusennya udah pada dilepas kan mungkin. Oh jadi mungkin yang punya rumah ini udah pindah terus bikin rumah lagi dan kusen-kusennya dicopot teman-teman ya, kusen-kusennya dibuka untuk dipindahkan ke rumah yang barunya seperti itu mungkin. Karena di sini semuanya teman-teman semuanya udah dicopotin. Keramik-keramiknya juga udah pada diambilin mungkin. Yang dipasang di sini memang keramik-keramik yang kualitasnya bagus kayaknya. Pasti serem, merinding. Nah, sini nih. Ada yang lagi duduk. Udah. Tapi ya itu cuma setan belek. Kalau kata Ujang Gusdomi setan belek ya. Sikat aja. Bukan berarti kita menantang. Bukan berarti sok berani, tapi ya kita jangan takut teman-teman ya, seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Ini gerak-gerak sendiri teman-teman, gerak-gerak sendiri, gerak-gerak sendiri karena ininya keinjek. Ada ular nggak ya kesini? Ini kondisi siang hari teman-teman, tapi saya lumayan merinding di sini. Siang hari, siang bolong, mana mungkin ada pocong. Kita coba ke sebelah sini. Ini rumahnya kayaknya ini bekas bos ya, rumah bos atau rumah pengusaha. Soalnya keren banget teman-teman desainnya. Ala-ala ini, ala-ala apa namanya? Nih. Kayak masjid ya. Pilar-pilarnya kayak masjid teman-teman. Keren-keren. Dan kata Pak RT tadi ada rumah yang lebih mewah lagi katanya di atas. Tahu di sebelah mana ya di atasnya? Yang lebih bagus lagi yang ditinggalkan katanya. Mungkin kayaknya ini saya bakalan bikin video ini dibikin dua part kali ya. Soalnya kalau satu aja ya nggak bakalan ke explore semuanya juga, terus nggak bakalan nggak bakalan keburu juga kayaknya teman-teman. Kok di sini merinding ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik ah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari bawah ini kan contohnya nih ruang tamu nih yang bawah ke atas. Nah jadi ini kelihatan atasnya, atap atasnya itu apa sih namanya itu lupa. Jadi pokoknya atasnya kelihatan dan ada lampu biasanya di sini nih, lampu yang bagus nih di sini, yang lampu kayak di masjid-masjid lah seperti itu ya kayaknya. Ini desainnya keren sih, bagus. Ini kayaknya bekas kamar. Dan kita coba mulai ke sini. Serius teman-teman, ini kalau siang hari, kalau malam hari bakalan keren banget teman-teman. Nah, tapi keren siang juga keren sih pemandangannya. Ke sana pemandangan kebun-kebun. Mungkin ya, mungkin di sekitar situ.
Di sekitar situ banyak bekas-bekas bangunan, bekas rumah-rumah warga juga. Cuman udah ketutup sama semak belukar atau rumput-rumput liar ya, udah tinggi-tinggi. Nah, kondisi yang cukup memprihatinkan, yang cukup membuat sedih lah. Apalagi untuk warga di sini khususnya. Mungkin mereka sekarang memang sudah punya rumah-rumah yang baru, sudah punya rumah-rumah yang bagus, lebih baik kehidupannya sekarang lebih baik. Cuman seperti itu. Jadi mereka mungkin sudah bisa membeli rumah, membeli mobil, membeli kendaraan yang bagus, sudah bisa membeli tanah yang luas di luaran sana. Tapi mereka sudah tidak bisa mengembalikan atau tidak bisa membeli kenangan-kenangan yang ada di Cigintung ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi memang kenangan itu sesuatu yang susah untuk dilupakan, apalagi di tanah kelahiran ya, di kampung sendiri, di tanah kelahiran sendiri, tapi dengan sangat terpaksa harus ditinggalkan. Pasti itu yang rasanya sakit, teman-teman ya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga musibah kan ya, nggak ada yang tahu namanya musibah namanya. Kita coba ini, jadi konsepnya gimana ya, ini rumah keren banget teman-teman. Dan di sini juga ada tangga padahal tadi ya. Tangga yang ini. Nah. Mungkin ya emang ini salah satu rumah kayaknya. Salah satu rumah yang cukup mewah di sini ya. Bangunan yang lain mah kita coba aja. Apa ini? Kita coba lihatnya dari sini aja teman-teman. Lihat dari atas aja ya. Soalnya kalau kita masuk satu persatu ya mungkin nggak bakalan keburu, nggak bakalan sempat teman-teman. Nah itu bekas rumah-rumahnya. Ini kalau malam pasti lumayan creepy teman-teman. Kita akan turun lagi. Kita akan turun ke bawah dan coba melihat bangunan-bangunan yang lain teman-teman. Ya teman-teman, jadi seperti ini ya kondisinya sekarang. Cuman untuk akses jalannya alhamdulillah sudah bagus teman-teman. Nah, arah ke sana itu arah ke Talaga. Jadi bisa ke Majalengka, ke Cirebon, Kuningan, pokoknya dari sini. Terus yang sebelahnya, yang ke sana yaitu arah ke Ciamis teman-teman. Ke Panjalu, ke Ciamis, ke Tasik, pokoknya bisa lewat sini. Dan ke Majalengka juga bisa sebenarnya. Ke Malausma, Bantar Ujek dan sekitarnya seperti itu. Nah, ini kondisi bangunan-bangunannya yang ada di pinggir jalan seperti ini. Ini juga sama. Dulu saya sempat kesini pas tahun-tahun berapa ya? Setahun atau 2 tahun lah setelah kejadian. Dan rumah ini belum terlalu rusak teman-teman dulu keadaannya. Tapi sekarang udah kayak gini. Dan kata Pak RT teman-teman, saya dapat titipan pesan dari Pak RT Alik di sini namanya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen mengeksplor ke sini, itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Asal dengan satu syarat, yang pertama jangan bilang kampung mati teman-teman. Ngerti ya? Jadi kalau pengen eksplor ke sini, walaupun nggak izin katanya, walaupun nggak izin sama saya, kata Pak RT seperti itu. Walaupun nggak izin sama saya nggak apa-apa, silahkan aja bebas. Asal jangan bilang dusun Cigintung kampung mati seperti itu ya.
Jadi kampung ini jangan dibilang kampung mati. Karena kenapa? Karena ini enggak mati teman-teman. Bukan kampung mati, bukan dusun mati, tapi dusun yang terkena musibah seperti itu ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada kemajuan. Sudah masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa, ada yang bertani, berkebun atau dan lain-lain lah. Dan bangunannya juga sudah ada sebagian yang dibangun lagi yang memang memungkinkan untuk dibangun. Dan kalau yang lainnya yang seperti ini memang ditinggalkan ya, karena ini mungkin tanah dan segala macamnya lah sudah tidak mendukung atau tidak layak untuk ditempati lagi seperti itu. Nah tadi saya juga ditunjukin sama Pak RT ada rumah yang lebih bagus, yang lebih gede. Terus tadi kata si ibunya bisa lewat sini katanya. Rumah yang bagus, yang gede sebelah mana ya? Kita muter-muter aja lah, lihat-lihat. Coba-coba aja, coba-coba muter. Rumah daerah mana ya? Sini udah masuk sawah. Jagrawati atau apa sih, ada watinya tadi teh kata si ibu teh. Ini kan udah pesawahan warga. Apa yang di sana kayaknya? Apa yang ini kali ya? Ini yang nggak terlalu gede sih, bagusan yang tadi, keren yang tadi sih bangunannya. Nah kita balik lagi lah, nanti aja. Ini benar-benar harus dieksplor malam hari teman-teman. Karena kalau siang ya memang gini-gini aja gitu. Kalau malam hari kan ya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin aja nanti ada penampakan atau apalah. Namanya juga bangunan kosong ya, pasti penunggunya pasti ada teman. Yang namanya penunggu, tapi yang ditempatkan di bangunan kosong, yang menempati bangunan kosong itu adalah jin jin muslim teman-teman. Nah jadi jin itu kan ada dua, sama seperti manusia, ada jin Islam, ada jin kafir. Jin Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditempatkan di pegunungan dan juga di tempat-tempat kayak gini teman-teman, di bangunan-bangunan kayak gini. Ralat kalau salah ya, ini sepengetahuan saya. Jadi di bekas-bekas bangunan kayak gini, kalau misalnya sudah lama tidak dihuni, itu dihuni oleh para jin, tapi jinnya yang jin muslim teman-teman. Nah kalau jin kafir, mereka itu biasanya menghuni mereka biasanya menghuni tempat-tempat atau lembah teman-teman, jurang seperti ini ya. Jadi menghuni jurang yang tinggi dan palung atau lautan, pokoknya seperti itulah. Jurang-jurang yang ada di lautan dan di daratan yang cukup dalam. Nah itu di situ ada setan atau jin kafir teman-teman. Jadi ada dua. Jadi walaupun misalnya kalau kita berbicara jin ya, bukan saya so tahu nih, sedikit berbagi aja. Kalau kita berbicara masalah jin, jadi jin itu adalah makhluk Allah yang paling responsif ketika kita membacakan Al-Quran teman-teman. Ayat-ayat Al-Quran. Responsifnya bagaimana? Nah, manusia juga kalah. Itu kata Nabi ya, kata Nabi SAW, manusia itu kalah responsif ketika dibacakan ayat suci Al-Quran. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita membacakan dari sebagian dari surah Ar-Rahman ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat mana lagi yang kamu dustakan, seperti itu. Nah di situ setan langsung menjawab, tidak ada nikmat satupun dari Tuhanku yang kami dustakan, seperti itu setan menjawab ya. Nah itu adalah bukti bahwa jin itu sangat responsif, berbeda dengan kita dibacakan Al-Quran yang menjawab ini aja pun, yang menjawab
yang bilang ketika kita dibacakan Al-Quran yang nyaut lah istilahnya dengan Allah pun jarang ya. Nah seperti itu. Kalau setan itu, kalau jin, bukan setan ya, jin. Kalau jin itu lebih responsif. Jadi kalau yang jin muslim dia menjawab responsif, kalau jin kafir dia kepanasan, seperti itu teman-teman. Jadi tidak serta-merta kita membaca ayat Al-Quran kalau misalnya di
Husni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.